Beberapa hari setelah Lebaran, seluruh keluarga suami saya pergi piknik bakar-bakaran ke tepi sungai. Saya yang menyiapkan semua bekal sejak subuh. Lalu di detik terakhir, ibu mertua saya menatap saya dingin dan berkata, "Kirana, kamu di rumah saja, jaga apartemen, cuci piring." Cuci semua spray. Pintu jati itu terbanting. Saya ditinggalkan sendirian di tengah tumpukan piring kotor. Mereka tidak tahu, apartemen mewah tempat mereka tinggal setahun ini adalah milik pribadi saya. Dan hari itu, kesabaran 5 tahun saya akhirnya putus. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol berlangganan supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran seperti hari ini. Kisah ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang wanita itu ada batasnya. Dan ketika batas itu terlampaui, yang tersisa bukan air mata, melainkan keberanian. Nama saya Kirana, 32 tahun. Saya bekerja sebagai pengelola properti, dan sebentar lagi saya akan membuka sebuah kafe buku kecil milik saya sendiri. Sudah 5 tahun, saya menjadi menantu di keluarga Pratama. 5 tahun saya menelan banyak hal, demi satu kata, damai. Saya tinggal di sebuah apartemen mewah di lantai 20, di kawasan Menteng. Apartemen itu peninggalan ayah saya. Ayah meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Beliau meninggalkan 2 hal untuk saya, apartemen ini dan sebuah ruko komersial di dekat Sudirman. Semua atas nama saya, hitam di atas putih. Tapi tidak ada satupun dari keluarga suami yang tahu kebenaran itu. Saya menyembunyikannya, bukan karena licik. Saya hanya ingin menjaga muka suami saya di depan kerabatnya. Saya ingin Bagas tetap merasa menjadi kepala keluarga yang menafkahi. Sekarang saya menyadari, itulah kesalahan terbesar saya. Suami saya bernama Bagas Pratama, 36 tahun. Dulu, saat kami pacaran, dia lembut dan penuh perhatian. Dia bilang, saya adalah wanita paling kuat yang pernah ia temui. Saya percaya. Saya pikir pria seperti itu akan menjaga saya seumur hidup. Ibu mertua saya, Bu Ratna, 60 tahun. Seorang wanita yang gemar pamer di depan tetangga. Wajahnya selalu terangkat tinggi, seolah dunia berutang hormat padanya. Sejak hari pertama, Bu Ratna tidak pernah benar-benar menerima saya. Bukan karena saya kurang baik, justru karena saya terlalu mandiri. Di rumah itu masih ada adik ipar saya, Wisnu, dengan istrinya, Rini. Pasangan muda yang baru punya anak. Rini punya suara melengking yang selalu menusuk telinga dan punya kebiasaan menyuruh saya seperti menyuruh pembantu. Setahun yang lalu, usaha Wisnu bangkrut. Mereka kehilangan kontrakan. Dengan setengah memaksa, Bu Ratna meminta agar seluruh keluarga pindah ke apartemen saya. Sementara waktu, katanya, saya yang tidak ingin ribut mengiyakan. Saya pikir sebentar saja. Sebentar itu menjadi 1 tahun penuh. Lalu mereka memperlakukan rumah saya seolah milik mereka. Bu Ratna mengatur dapur saya. Rini menata kamar tamu jadi kamar anaknya. Dan saya, pemilik sah apartemen ini, justru menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Selama 5 tahun pernikahan, saya menahan banyak hal yang seharusnya tidak saya tahan. Saya menyerahkan seluruh gaji bulanan saya kepada Bu Ratna untuk mengelola urusan keluarga. Saya menyisihkan makanan lezat untuk suami dan adiknya, lalu makan sisanya. Saya menyembunyikan fakta bahwa apartemen ini milik saya demi menjaga harga diri keluarga suami. Saya pikir pengorbanan itu akan membeli sebuah keluarga yang hangat, penuh cinta suami dan rasa hormat dari ibu mertua. Saya salah. Pengorbanan yang tidak dihargai bukanlah kebajikan. Itu hanya undangan bagi orang lain untuk menginjak kita lebih dalam. Retakan itu mulai terlihat sejak tahun kedua. Saya ingat satu malam, saya pulang larut karena lembur. Saya kelelahan. Di meja makan, Bu Ratna sudah menunggu dengan wajah masam. Bukan untuk menanyakan keadaan saya, tapi untuk menegur kenapa saya pulang terlambat dan tidak memasak. Istri yang baik itu mendahulukan keluarga, bukan pekerjaan. Katanya tajam.
Saya menelan kata-kata itu. Saya hanya tersenyum tipis. Lalu masuk ke dapur. Bagas, suami saya, hanya menonton televisi. Tidak satu kata pun keluar untuk membela saya saat itu. Saya masih berpikir, mungkin saya yang kurang sabar. Mungkin besok akan lebih baik. Besok itu tidak pernah datang. Mungkin kalian bertanya, bagaimana seorang wanita seperti saya bisa terjebak begitu lama dalam keluarga seperti itu? Izinkan saya menjelaskan. Saya tumbuh sebagai anak tunggal. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah saya yang membesarkan saya seorang diri. Beliau seorang pengusaha properti yang ulet, namun sederhana. Beliau mengajarkan saya satu hal yang selalu saya pegang. Kirana, harta bisa habis, tapi harga diri sekali hilang, susah dikembalikan. Sayangnya, kata-kata itu justru yang paling saya lupakan selama pernikahan. Saya bertemu Bagas di sebuah acara kerja. Saat itu, ia tampak sopan, ramah, penuh perhatian. Ia tahu saya yatim piatu, dan ia berjanji akan menjadi keluarga bagi saya. Aku akan menjagamu, Kirana. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, katanya. Saya, yang sejak ayah meninggal, merasa begitu sepi, langsung jatuh. Saya ingin sekali punya keluarga. Saya ingin merasakan kehangatan rumah yang ramai. Maka, saat Bagas melamar, saya menerimanya tanpa ragu. Sebelum menikah, ayah saya sudah tiada selama 3 tahun. Beliau mewariskan apartemen mewah di Menteng dan ruko komersial di dekat Sudirman. Keduanya atas nama saya. Itu adalah jerih payah seumur hidup ayah saya. Bagas tahu saya punya properti, tapi ia tidak tahu nilainya yang sebenarnya, dan saya tidak pernah membahasnya secara terbuka. Saya pikir, dalam pernikahan, soal harta bukan hal yang perlu diributkan. Saya percaya pada cinta, bukan pada angka. Di awal pernikahan, semuanya tampak baik. Kami tinggal berdua di apartemen. Bagas perhatian. Bu Ratna sesekali berkunjung dengan ramah. Saya pikir, inilah keluarga yang saya impikan. Tapi topeng itu perlahan terlepas. Setahun setelah menikah, usaha Bagas mulai goyah. Pemasukannya menurun. Dan di saat itulah, sifat asli keluarganya muncul satu persatu. Mereka mulai meminta. Awalnya kecil. Pinjaman untuk modal usaha Wisnu. Lalu biaya pengobatan Bu Ratna. Lalu uang sekolah keponakan. Setiap kali saya yang menutupi. Karena saya merasa sebagai menantu, sudah selayaknya saya membantu. Tapi bantuan saya tidak pernah dianggap sebagai kebaikan. Lama-lama, ia menjadi kewajiban, lalu menjadi tuntutan. Sampai pada titik, mereka merasa berhak atas segala yang saya miliki. Ketika usaha Wisnu akhirnya bangkrut total, dan mereka kehilangan kontrakan. Bu Ratna datang ke apartemen dengan koper, tanpa permisi. Kirana, kami tinggal di sini dulu, ya, sebentar saja. Kita kan keluarga, katanya. Sambil sudah menata barang-barangnya di kamar tamu, saya menatap Bagas. Berharap ia berkata sesuatu. Tapi Bagas hanya berkata, ya sudah, Kira, mereka kan keluarga aku. Masa kita tega mengusir mereka? Keluargaku, kata itu menusuk. Karena dalam kalimat itu jelas siapa yang ia anggap keluarga dan siapa yang hanya numpang. Sejak hari itu, apartemen saya berubah menjadi rumah mereka dan saya pemilik sahnya. Perlahan terdorong ke pinggir. Kamar utama tetap saya tempati bersama Bagas, tapi sisanya mereka kuasai. Dapur saya, ruang tamu saya, bahkan tata krama di rumah saya. Semua mereka atur. Saya membiarkannya, karena saya masih percaya pada satu kata itu, damai. Saya pikir, jika saya mengalah, rumah ini akan tenang. Jika saya berkorban, mereka akan luluh. Saya tidak pernah sesalah itu dalam hidup saya. Untuk memahami betapa dalamnya luka itu, izinkan saya membawa kalian ke beberapa kejadian sebelum pagi yang menentukan itu. Tahun ketiga pernikahan saya, saat itu Idul Fitri. Seluruh kerabat besar berkumpul di apartemen. Lebih dari 20 orang. Bu Ratna ingin pamer pada saudara-saudaranya bahwa anaknya hidup mewah di apartemen lantai 20. Saya memasak dari subuh hingga larut malam. Opor ayam, rendang,
ketupat, nastar. Tangan saya melepuh karena minyak panas, tapi tidak ada yang peduli. Saat para tamu memuji masakan, Bu Ratna dengan bangga berkata, "Iya, ini semua masakan keluarga kami. Resep turun-temurun." Tidak satu kali pun ia menyebut nama saya, seolah saya hanya bayangan di dapur. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya menemukan tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Bagas sudah tidur. Rini sibuk bermain ponsel. Wisnu mendengkur di sofa. Bu Ratna menonton televisi sambil mengemil nastar yang saya buat. "Kirana, cuci piringnya yang bersih, ya," katanya tanpa menoleh. Besok pagi masih ada tamu. Saya berdiri di dapur sampai pukul 2 dini hari. Air dingin menusuk tangan saya. Air mata saya menetes ke wastafel, bercampur busa sabun. Tapi saya menelannya. Saya bilang pada diri sendiri, ini demi keluarga. Ini pengorbanan yang akan berbuah manis suatu hari. Betapa naifnya saya saat itu. Ada lagi satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Saat itu, gaji bulanan saya baru saja masuk. Seperti biasa, saya menyerahkannya kepada Bu Ratna untuk mengelola kebutuhan rumah. 15 juta rupiah. Hasil kerja saya sebulan penuh. Beberapa hari kemudian, saya melihat Rini menenteng tas baru yang mahal. Wisnu memakai jam tangan baru. Dan Bu Ratna memamerkan gelang emas 3 gram di pergelangan tangannya. Saya bertanya pelan pada Bagas, "Mas, uang belanja bulan ini cukup, kan? Kok semuanya beli barang baru?" Bagas menjawab acuh, "Sudahlah, Kira, itu urusan ibu. Kamu jangan ikut campur soal uang. Soal uang. Uang saya sendiri. Dan saya tidak boleh ikut campur." Saya hanya terdiam. Saya menyadari. Gaji yang saya serahkan itu bukan untuk kebutuhan rumah. Itu untuk memanjakan keluarga suami. Sementara saya sendiri makan seadanya. Tapi waktu itu saya masih percaya. Saya pikir suatu saat mereka akan melihat ketulusan saya. Suatu saat mereka akan berterima kasih. Saya benar-benar tidak tahu bahwa di mata mereka, semakin saya memberi, semakin saya dianggap lemah dan mudah dimanfaatkan. Lalu ada peristiwa kalung mutiara itu. Ulang tahun Bu Ratna yang lalu, saya menabung berbulan-bulan dari uang pribadi saya. Saya membelikannya seuntai kalung mutiara asli. Saya ingin, meski tidak pernah dianggap anak, setidaknya ia tahu saya menghormatinya sebagai ibu. Saat saya berikan, Bu Ratna hanya melirik sekilas. "Oh, mutiara. Bagus juga," katanya datar. Tidak ada ucapan terima kasih. Tapi sejak hari itu, ia memakai kalung itu kemana-mana. Ke arisan, ke pengajian, ke pesta. Dan setiap kali ada yang memuji, ia berkata, "Ini hadiah dari Bagas, anak saya. Anak saya memang paling perhatian, Bagas." Bukan saya, padahal Bagas bahkan tidak tahu kalung itu ada. Sampai saya membelinya. Saya mendengar itu dengan telinga saya sendiri. Suatu sore, di ruang tamu, saya berdiri di balik pintu dapur, memegang nampan teh. Saya tidak masuk. Saya hanya berdiri di sana. Merasakan sesuatu di dalam dada, saya retak sedikit lagi. Itulah hidup saya selama 5 tahun. Memberi, lalu dilupakan. Berkorban, lalu diinjak. Saya menjadi tiang yang menyangga rumah ini. Tapi tidak ada yang sudi melihat ke arah saya. Sampai akhirnya, pagi piknik lebaran itu datang. Dan tiang itu memutuskan. Ia tidak mau menyangga lagi. Ada satu kenangan lebaran yang paling pahit bagi saya. Setiap tahun saat lebaran tiba, Bu Ratna akan membagikan amplop THR kepada seluruh anggota keluarga. Wisnu dapat, Rini dapat, para keponakan dapat, bahkan kerabat jauh yang datang berkunjung pun dapat. Tapi setiap tahun saat giliran saya, amplop itu selalu kosong. Atau lebih tepatnya, saya tidak pernah diberi sama sekali. Padahal uang yang dibagikan Bu Ratna itu sebagian besar berasal dari gaji yang saya serahkan setiap bulan. Saya membiayai THR keluarga ini. Lalu saya sendiri tidak mendapat apa-apa. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Tahun lalu, seorang kerabat sempat bertanya, "Kirana tidak dikasih THR, Bu?"
Bu Ratna menjawab enteng. Kirana kan sudah jadi bagian keluarga. Tidak perlu basa-basi THR segala. Dia mah ikhlas. Ikhlas. Kata yang indah yang mereka pakai untuk membenarkan setiap kali mereka mengambil dari saya tanpa memberi balik. Saya hanya tersenyum saat itu. Tapi di dalam hati saya mencatat. Bukan untuk dendam, tapi agar saya tidak lupa di mata mereka. Saya bukan keluarga. Saya hanya sumber yang bisa diperah. Malam Lebaran itu. Setelah semua tidur, saya duduk sendiri di balkon. Saya menatap kembang api yang meledak di langit Jakarta. Indah. Tapi sekejap lalu lenyap. Persis seperti harapan saya akan keluarga yang hangat. Saya menyeka air mata yang diam-diam menetes. Lalu, saya berkata pada diri sendiri, tahun depan akan berbeda. Saya tidak tahu saat itu betapa berbedanya tahun depan itu nanti. Mari saya ceritakan pagi yang mengubah segalanya. Pagi itu, beberapa hari setelah Lebaran, suasana di apartemen sudah ramai sejak subuh. Hari itu seluruh keluarga berencana piknik bakar-bakaran ke tepi sungai. Saya bangun paling pagi. Saya memotong irisan daging sapi tipis, membumbuinya dengan rempah sesuai selera Bu Ratna. Saya menyiapkan nasi, sambal, dan air minum. Semua saya kemas rapi ke dalam kotak termos. Menjelang pukul 6:30, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Bu Ratna mengenakan blus merah cerah. Di lehernya berkilau seuntai kalung mutiara. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun yang saya berikan tahun lalu dengan uang saya sendiri. Sekarang ia memakainya seolah benda itu memang miliknya sejak lahir. Bagas menata rambutnya dengan gel, memakai parfum mahal. Wisnu dan Rini tertawa, membahas di mana mereka akan berfoto. Tidak ada satupun yang melirik ke dapur. Tempat saya bekerja dengan keringat bercucuran. Saya membawa keluar kotak termos, meletakkannya dekat pintu. Saya menyeka keringat di dahi, lalu berkata dengan senyum tipis, "Bu, semuanya sudah saya siapkan. Tunggu saya 5 menit. Saya ganti baju dulu. Lalu, kita bisa berangkat." Bu Ratna yang sedang mengagumi dirinya di cermin, berbalik tajam. Tatapannya melihat ke arah mobil Wisnu yang parkir di bawah. Lalu kembali pada saya. Dingin. Mobil Wisnu sempit. Kirana. 4 orang dewasa dan begitu banyak barang sudah penuh, katanya. Kamu di rumah saja hari ini. Jaga apartemen, bersihkan rumah, cuci piring. Cuci semua spray dan handuk. Pergi berdesak-desakan hanya akan membuatmu menderita. Saya tertegun. Kotak termos berisi makanan yang baru saja saya siapkan berdiri tepat di kaki saya, seolah menjadi saksi bisu atas kesia-siaan usaha saya. Saya menatap Bagas, berharap dia mengatakan sesuatu untuk membela saya. Padahal kemarin, saat kami membahas rencana ini, Bagas sendiri yang bilang, kami berlima muat dengan nyaman dalam satu mobil. Semua persiapan ini saya lakukan agar bisa pergi bersama. Tapi Bagas menghindari tatapan saya. Ia membungkuk merapikan lipatan celananya, lalu menjawab ibunya dengan nada acuh. Ibu benar, Kira. Kamu di rumah saja. Lebih nyaman begitu. Di keramaian nanti kamu mabuk perjalanan. Kamu akan lelah. Bersihkan saja apartemen, lalu istirahat. Nanti malam aku belikan kamu bakso. Kata-kata itu meluncur lancar, tanpa sedikit pun rasa malu. Rini sambil menggendong tasnya, menambahkan dengan suara melengking. Kirana, kalau sedang bersih-bersih, jangan lupa lap kaca di ruang tamu, ya. Kemarin si kecil meninggalkan bekas tangan di sana. Di rumah sejuk, jangan terburu-buru. Kerjakan semuanya dengan teliti. Saya berdiri diam. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu gratis. Seorang pelayan yang sudah menyelesaikan tugasnya, lalu disingkirkan agar mereka bisa menikmati hidup. Anehnya, saya tidak menangis. Mata saya kering. Saya tidak berteriak. Tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Hati saya, yang selama bertahun-tahun terkikis oleh sikap dingin mereka, pada saat itu akhirnya membeku sepenuhnya.
Satu tetes terakhir telah meluapkan cawan. Tetesan itu jatuh tanpa suara. Tapi cukup untuk menghancurkan semua ilusi tentang keluarga yang hangat. Suara saya begitu tenang, hingga saya sendiri terkejut. Baik, Bu, selamat bersenang-senang. Bu Ratna tampak sangat puas dengan kepatuhan saya. Ia mengambil tasnya dengan bangga dan berjalan keluar. Bagas membawa kotak makanan. Wisnu dan Rini mengikuti. Pintu jati terbanting. Tawa mereka perlahan menghilang di koridor. Di apartemen besar itu, hanya tersisa saya. Di tengah tumpukan piring kotor dan bau lemak yang menggantung di udara, saya berjalan ke jendela. Di bawah sana, mobil Wisnu bergerak, bergabung dengan arus lalu lintas. Saya menatapnya hingga hilang. Lalu, saya berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya melihat rumah ini dengan mata yang berbeda. Bukan dengan mata seorang menantu yang ingin diterima, tapi dengan mata seorang pemilik. Saya tidak mencuci piring hari itu. Saya duduk di sofa ruang tamu, mengambil ponsel, dan mulai berpikir. Selama ini, saya selalu bertanya, apa yang kurang dari diri saya? Hari itu, pertanyaan saya berubah. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari saya? Jawabannya datang lebih cepat dari dugaan saya. Sore itu, saya membuka laci kerja Bagas untuk mencari kunci cadangan. Di sana, terselip sebuah amplop. Saya membukanya. Isinya bukti transfer dari rekening Bagas. 200 juta rupiah. Dikirim ke rekening Wisnu, adiknya. Dengan keterangan, untuk DP rumah, 200 juta. Uang yang selama ini ia bilang sebagai tabungan bersama kami. Uang yang katanya tidak boleh kami sentuh karena untuk masa depan anak kami kelak. Ternyata dipakai untuk membeli rumah adiknya. Tanpa sepatah kata pun kepada saya. Tangan saya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya saya melihat pola yang utuh. Malam itu, ketika mereka pulang dengan wajah riang, saya menyambut mereka seperti biasa. Saya menyimpan amplop itu. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu kemarahan yang diumbar hanya akan jadi tontonan. Tapi kemarahan yang dipendam bisa menjadi rencana. Keesokan harinya, saya menemui Mbak Asih, pembantu lama yang sudah ikut sejak ayah saya masih hidup. Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang masih memandang saya dengan hormat. Mbak, kata saya pelan, selama ini Mas Bagas sering pulang larut, ya? Mbak Asih menunduk. Ia ragu sejenak, lalu berbisik, Bu Kirana, saya tidak enak hati. Tapi Bu, pantas tahu, beberapa bulan ini Pak Bagas sering pulang dini hari, bau parfum perempuan. Bukan parfum Bu Kirana. Kalimat itu seharusnya menghancurkan saya, tapi tidak, saya hanya mengangguk. Karena di dalam hati, saya sudah lama merasakannya. Saya hanya butuh seseorang mengucapkannya dengan suara. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop. Saya mulai menyusun satu persatu. Rekening koran, bukti aliran dana 200 juta dari rekening Bagas, sertifikat apartemen atas nama saya, sertifikat ruko warisan ayah. Semua saya pindai. Saya simpan rapi. Saya kunci dalam satu map. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa lemah. Saya merasa akhirnya saya memegang kendali. Ada satu hal lagi yang membuat hati saya benar-benar membatu. Sebuah percakapan yang tidak sengaja saya dengar. Itu terjadi beberapa hari sebelum piknik Lebaran. Malam itu, saya bangun untuk minum. Saat melewati ruang tamu, saya mendengar suara Bu Ratna dan Bagas berbisik di balkon. Saya berhenti. Saya bersembunyi di balik dinding dan mendengarkan. Bagas, kata Bu Ratna pelan, kamu sudah 5 tahun menikah dengan Kirana, tapi belum punya anak. Ibu pikir sebaiknya kamu cari yang lain. Saya menahan napas. Tapi, Bu, jawab Bagas ragu. Apartemen ini punya Kirana. Kalau dia pergi, kita tinggal di mana? Bu Ratna terkekeh pelan. Makanya, sebelum dia pergi, kita urus dulu surat-suratnya. Buat dia, tanda tangani pengalihan apartemen ke nama keluarga. Setelah itu, terserah dia mau kemana. Kamu masih muda, Bagas. Banyak perempuan yang lebih baik dari dia di luar sana. Lebih baik dari dia. Setelah 5 tahun, saya memberi segalanya. Saya berdiri di balik dinding itu dengan tubuh gemetar.
bukan karena takut. Tapi karena pada saat itu, Saya akhirnya melihat seluruh kebenaran dengan jelas, sejernih kaca. Mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Bagi mereka, saya hanyalah jembatan menuju harta. sebuah alat yang akan mereka buang begitu tidak lagi berguna. Rencana mereka sudah jelas. Paksa saya menyerahkan apartemen, lalu singkirkan saya. Dan Bagas, suami yang berjanji menjaga saya seumur hidup, justru ikut menyusun rencana itu bersama ibunya. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Saya berbaring di samping Bagas yang berpura-pura tidur. Saya menatap langit-langit sepanjang malam. Anehnya, saya tidak menangis. Saya justru merasa lega karena akhirnya, tidak ada lagi ilusi yang harus saya jaga. Tidak ada lagi harapan kosong yang harus saya rawat. Yang ada hanya kejernihan dan tekad. Esok paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menatap wajah saya di cermin. Wajah seorang perempuan yang selama 5 tahun selalu menunduk. Hari itu, saya mengangkat dagu saya. Saya berkata pada bayangan saya sendiri, Kirana, sudah cukup. Ini bukan masalah sepele lagi. Saya tidak akan menunggu mereka menyingkirkan saya. Saya yang akan memutuskan kapan dan bagaimana semua ini berakhir. Penghinaan di pagi piknik lebaran itu yang membuat saya ditinggal sendirian seperti pembantu. Ternyata hanya puncak dari rencana yang sudah lama mereka susun. Tapi bagi saya, itu bukan akhir. Itu adalah penghinaan terakhir yang mereka lakukan tanpa membayar harganya. Karena sejak saat itu, setiap perbuatan mereka akan dicatat. Setiap bukti akan dikumpulkan. Dan pada akhirnya, semua akan dibuka di tempat yang mereka paling takuti, di hadapan hukum. Mereka pikir mereka sedang menyingkirkan seorang pembantu, padahal mereka sedang membangunkan seseorang yang sudah terlalu lama tertidur. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Bukan secara terbuka, tapi di dalam. Saya tetap memasak. Saya tetap tersenyum, tapi diam-diam, saya mulai mengamati. Saya menyimpan setiap nota belanja yang Bu Ratna minta. Saya mencatat setiap kali gaji saya berpindah tangan. Saya memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu dengan alasan untuk mengawasi keponakan saya yang masih balita. Tidak ada yang curiga. Sementara itu, sikap mereka justru semakin berani. Suatu sore, Rini datang menghampiri saya di dapur. Suaranya dibuat semanis mungkin. Mbak Kirana, aku mau bicara. Apartemen ini kan luas. Sayang kalau cuma atas nama Mbak sendiri. Gimana kalau dibikin atas nama keluarga? Biar adil. Biar semua merasa memiliki. Kan kita ini satu keluarga. Saya menatapnya. Senyum di wajah Rini tidak sampai ke matanya. Nanti saya pikirkan. Rini, jawab saya tenang. Tapi di dalam hati, saya tahu persis apa yang mereka incar. Mereka sudah mencium bahwa apartemen ini bukan milik Bagas dan mereka ingin merampasnya. Selagi saya masih merasa berutang budi. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memanggil saya ke kamarnya. Di atas meja sudah tersedia secarik surat dan sebuah pena. Kirana, katanya dengan nada yang dibuat lembut. Ibu sudah tua. Ibu ingin sebelum ibu tiada, semua urusan rumah ini jelas. Kamu tanda tangani surat ini, ya, supaya apartemen tercatat atas nama keluarga besar. Ini demi kebaikan kita semua, demi cucu-cucu ibu nanti. Saya membaca surat itu, sebuah surat pernyataan pengalihan kepemilikan. Jika saya tanda tangani, saya akan menyerahkan apartemen warisan ayah saya ke tangan keluarga yang tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Saya mengangkat wajah. Saya pelajari dulu. Bu, surat seperti ini penting. Tidak bisa terburu-buru. Wajah Bu Ratna mengeras. Apa kamu tidak percaya pada ibu? Setelah semua yang keluarga ini berikan untukmu. Saya hanya tersenyum. Apa yang keluarga ini berikan untuk saya? Saya hampir tertawa, tapi saya menahan diri. Belum waktunya. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak akan menunggu lagi. Keesokan paginya, dengan alasan
ada urusan kantor. Saya pergi menemui Pak Surya. Beliau pengacara senior, sahabat lama mendiang ayah saya. Beliau menyambut saya di kantornya yang tenang. Saya membuka map saya. Saya letakkan satu persatu di mejanya. Sertifikat apartemen, sertifikat ruko, rekening koran, catatan transfer 200 juta yang diam-diam dikirim Bagas ke adiknya, catatan gaji saya yang berpindah ke Bu Ratna selama 5 tahun. Pak Surya membaca dengan teliti, lalu menatap saya. Kirana, semua harta ini sah milikmu. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa kamu sudah benar-benar siap? Saya mengangguk. Saya siap. Pakistan, saya hanya kurang satu hal. Bukti yang bisa membuat hukum sepenuhnya berpihak pada saya. Bukti itu datang dengan cara yang tidak saya duga. Seminggu kemudian, di siang hari, seorang teman lama mengirimi saya sebuah pesan, sebuah foto Bagas, suami saya, sedang duduk di sebuah kafe mahal bersama seorang wanita muda. Tangan mereka bertaut di atas meja. Jantung saya tidak berdebar panik seperti dulu. Saya justru tenang. Saya tahu kafe itu. Saya langsung memesan taksi. Saya tiba di kafe itu. Dari balik kaca, saya melihat mereka. Bagas tertawa lepas, dengan tatapan yang sudah lama tidak pernah ia berikan pada saya. Wanita itu bermanja, dan Bagas mengeluarkan dompetnya, menyodorkan sejumlah uang. Saya tidak masuk untuk membuat keributan. Saya hanya berdiri di luar, merekam dengan tenang setiap detiknya. Tangan bertaut, uang yang berpindah, ciuman di pipi saat mereka berpisah. Lalu saya pergi, tanpa ada yang menyadari kehadiran saya. Malam itu, saya menyerahkan rekaman itu kepada Pak Surya. Beliau menatap saya, lalu mengangguk pelan. Sekarang, semua sudah lengkap. Kirana, hitam di atas putih. Kita bisa mulai. Saya pulang ke apartemen. Mereka semua sedang berkumpul di ruang tamu, tertawa menonton televisi. Bu Ratna masih memakai kalung mutiara saya. Bagas duduk santai, seolah tidak ada yang ia sembunyikan. Saya berdiri di ambang pintu, memandangi mereka. Untuk terakhir kalinya, saya melihat mereka sebagai orang-orang yang pernah saya panggil keluarga. Besok, semuanya akan berubah. Tapi malam itu, mereka masih belum tahu apa yang sudah saya siapkan untuk mereka. Tekanan untuk menyerahkan apartemen itu semakin gencar setiap hari. Suatu malam, Bu Ratna sengaja mengumpulkan seluruh keluarga di ruang tamu. Wisnu, Rini, bahkan beberapa kerabat dekat hadir. Suasananya dibuat seolah pertemuan keluarga biasa, tapi saya tahu ini adalah jebakan. Di tengah obrolan, Bu Ratna mengeluarkan map berisi surat itu lagi. Ia meletakkannya di meja, di depan semua orang. Kirana, katanya dengan suara lantang, agar semua mendengar. Ibu sudah pikirkan baik-baik demi kerukunan keluarga. Apartemen ini sebaiknya jadi milik bersama. Kamu kan istri Bagas. Sudah sepatutnya harta jadi satu. Tanda tangani saja surat ini di depan keluarga. Biar semua jadi saksi. Semua mata tertuju pada saya. Rini tersenyum menang. Wisnu mengangguk-angguk. Para kerabat menatap saya, seolah menunggu saya menurut. Ini adalah taktik mereka. Mempermalukan saya di depan banyak orang, agar saya terpojok dan tidak bisa menolak. Agar jika saya menolak, sayalah yang tampak jahat, menantu durhaka yang serakah. Tapi mereka lupa satu hal. Saya bukan lagi Kirana yang 5 tahun lalu. Saya menatap surat itu, lalu menatap Bu Ratna dengan tenang. Bu, kata saya. Suara saya jernih dan stabil. Surat sepenting ini menyangkut harta warisan ayah saya. Saya tidak bisa menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti dan berkonsultasi terlebih dahulu. Ibu tentu paham. Ini bukan masalah sepele. Wajah Bu Ratna mengeras. Berkonsultasi dengan siapa? Apa kamu tidak percaya pada keluargamu sendiri? Saya tersenyum tipis. Justru karena ini penting, Bu. Saya yakin Ibu tidak keberatan saya berhati-hati, kecuali ada sesuatu yang Ibu sembunyikan dari saya. Suasana ruangan berubah. Bu Ratna tergagap. Bagas, yang duduk di samping, menunduk dan tidak berani menatap saya. Saya berdiri. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini lain waktu, dengan kepala dingin. Sekarang,
Biar saya siapkan teh dan kue untuk semua. Saya berbalik menuju dapur, meninggalkan mereka yang terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat keraguan di wajah mereka. Mereka mulai sadar, mangsa yang mereka kira jinak ternyata punya cakar. Di dapur, saya menyandarkan punggung ke dinding. Jantung saya berdebar, tapi bukan karena takut, Karena untuk pertama kalinya saya melawan. dan rasanya Membebaskan. Malam itu, saya kirim pesan pada Pak Surya. Pakistan, saya sudah siap. tolong percepat semua prosesnya. Saya tahu. Waktu saya tidak banyak. Mereka akan semakin agresif. Tapi saya juga tahu setiap hari yang berlalu, bukti di tangan saya semakin lengkap. Dan ketika semuanya siap, tidak akan ada yang bisa menghentikan saya. Saya hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Memainkan peran menantu yang patuh untuk terakhir kalinya. Sampai hari di mana topeng itu bisa saya lepaskan. Dan kebenaran berbicara dengan suaranya sendiri. Sejak hari saya menemukan amplop transfer itu, saya menjadi dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Di luar, saya tetap Kirana yang patuh, yang memasak, yang membersihkan, yang tersenyum saat disuruh. Tapi di dalam, saya adalah seorang perempuan yang sedang menghitung dengan tenang, dengan teliti setiap malam. Setelah semua tertidur, saya membuka laptop di kamar. Saya menyusun garis waktu. Kapan gaji saya berpindah ke Bu Ratna? Berapa jumlahnya? Selama 5 tahun. Saya menjumlahkannya. Angkanya membuat saya tertegun sendiri. Hampir 800 juta rupiah. Hasil kerja saya mengalir ke kantong keluarga yang tidak pernah menganggap saya keluarga. Saya mencetak rekening koran 5 tahun terakhir. Saya menandai setiap transaksi mencurigakan dari rekening Bagas. Saya menyimpan salinan sertifikat di 3 tempat berbeda. 1 di brankas bank, 1 di kantor Pak Surya, 1 lagi saya bawa selalu. Saya tidak ingin meninggalkan satu celah pun. Suatu hari, keluarga besar Bagas berkumpul lagi di apartemen. Kali ini, ada bibi dan paman dari pihak Bu Ratna. Saya, seperti biasa, menyibukkan diri di dapur, menyajikan hidangan. Saat saya membawa nampan berisi kue ke ruang tamu, Rini tiba-tiba berkata dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan. Mbak Kirana, awas ya. Jangan sampai tumpah di karpet. Karpet ini mahal. Loh, susah bersihinnya. Para tamu menoleh ke arah saya. Beberapa tersenyum sinis. Bibi Bagas berbisik pada yang lain. Itu menantunya, ya. Kok kayak pembantu? Wajah saya panas. Tapi saya tidak menunjukkannya. Saya hanya meletakkan nampan dengan hati-hati. Lalu kembali ke dapur. Di dapur, Mbak Asih menatap saya dengan iba. Bu Kirana, sabar. Ya, bisiknya. Saya tersenyum padanya. Sebuah senyum yang berbeda kali ini. Mbak Asih, kata saya pelan. Tidak lama lagi, semua ini akan berakhir. Dan saya ingin Mbak tahu, kalau nanti saya pindah, Mbak ikut dengan saya. Saya tidak akan meninggalkan orang yang baik pada saya. Mbak Asih menatap saya bingung. Tapi ia mengangguk. Saat itu, saya sudah tahu persis kemana arah hidup saya. Saya hanya menunggu waktu yang tepat dan bukti terakhir yang akan mengunci semuanya. Malam harinya, Bagas pulang larut lagi. Bau parfum perempuan masih menempel di kemejanya. Ia masuk kamar, langsung tidur tanpa sepatah kata. Dulu, hal seperti ini akan membuat saya menangis semalaman. Tapi malam itu, saya hanya menatap punggungnya, lalu tersenyum tipis. Tidurlah nyenyak, batin saya. Karena tidak lama lagi, kamu akan terbangun di dunia yang sangat berbeda. Esoknya, saya kembali menemui Pak Surya. Saya bawa semua dokumen yang sudah saya susun rapi. Beliau memeriksanya, lalu berkata, Kirana, kasus ini sangat kuat. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Begitu surat gugatan ini saya layangkan, tidak ada jalan kembali. Keluarga itu akan melawan dengan segala cara. Kamu siap? Saya menatap matanya. Pak Surya, saya sudah menahan diri selama 5 tahun. Saya sudah memberi semuanya, dan mereka tetap menginjak saya. Sekarang, saya tidak takut lagi. Layangkan suratnya. Pak Surya tersenyum.
Ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang. Mata saya sempat berkaca. Tapi saya menahannya. Bukan waktunya menangis. Ini waktunya untuk berdiri. Malam sebelum sidang, saya tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena begitu banyak yang berputar di kepala saya. Saya membuka kembali map bukti saya, satu persatu. Untuk yang terakhir kalinya, sertifikat apartemen, sertifikat ruko, salinan transfer 200 juta itu, rekaman di kafe, catatan gaji 5 tahun. Semua sudah lengkap. Mbak Asi datang ke kamar saya malam itu. Ia membawakan secangkir teh hangat. Bu Kirana, katanya pelan. Saya sudah siap jadi saksi besok. Saya akan ceritakan semua yang saya lihat selama ini. Bagaimana Bu Kirana diperlakukan di rumah ini. Saya tidak takut. Mata saya berkaca di rumah yang penuh kepalsuan ini. Hanya Mbak Asi, seorang pembantu yang punya hati paling tulus. Terima kasih, Mbak, kata saya. Setelah ini selesai, kita mulai hidup baru. Bersama, pagi harinya, saya bangun dengan tenang. Saya memakai blazer rapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidak memasak untuk siapapun. Saya keluar dari apartemen dengan kepala tegak. Di ruang sidang, saya melihat mereka semua. Bagas dengan wajah panik. Bu Ratna dengan dagu terangkat, masih yakin akan menang. Wisnu dan Rini di kursi belakang. Mereka pikir, hari itu akan jadi hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka akhirnya merebut semua yang saya miliki. Mereka tidak tahu, hari itu adalah hari kejatuhan mereka. 3 hari kemudian, sebuah surat resmi datang ke apartemen. Surat panggilan dari pengadilan. Gugatan cerai. Diajukan oleh saya. Seperti petir di siang bolong. Surat itu mengguncang seisi rumah. Bagas membaca surat itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Kirana, ini apa? Kamu bercanda, kan? Suaranya bergetar. Saya menatapnya tenang. Saya tidak pernah seserius ini. Mas, Bu Ratna langsung naik pitam. Ia berdiri, menunjuk wajah saya. Beraninya kamu. Menantu durhaka. Setelah semua yang keluarga ini berikan, kamu mau menceraikan anak ibu, mau bawa kabur harta keluarga. Saya tidak bergeming. Harta keluarga. Bu, tanya saya pelan. Apartemen yang kalian tinggali ini milik siapa? Ruko yang ibu pamerkan ke tetangga itu, atas nama siapa? Wajah Bu Ratna berubah. Tapi, ia masih keras kepala. Kamu tidak akan menang. Bagas, suamimu. Hukum berpihak pada keluarga. Saya hanya tersenyum. Kita lihat di pengadilan. Bu, hari sidang tiba. Ruang pengadilan itu dingin dan formal. Bagas datang ditemani pengacara yang ia sewa dengan tergesa. Bu Ratna duduk di kursi pengunjung. Wajahnya angkuh. Yakin keluarganya akan menang. Pengacara Bagas berdiri lebih dulu. Ia berargumen bahwa apartemen dan ruko adalah harta bersama selama pernikahan. Bahwa saya istri yang meninggalkan kewajiban rumah tangga. Bahwa saya yang harus disalahkan. Saya mendengarkan tanpa berkedip. Lalu Pak Surya berdiri satu persatu. Ia membuka bukti. Sertifikat apartemen tertanggal 3 tahun sebelum pernikahan saya. Atas nama Kirana. Sertifikat ruko, warisan dari mendiang ayah saya. Atas nama Kirana. Dokumen waris yang sah dan tercatat di notaris. Wajah pengacara Bagas mulai pucat. Pak Surya melanjutkan. Ia menunjukkan rekening koran. Bukti transfer 200 juta dari rekening Bagas ke rekening Wisnu. Yang mulia, dana ini diambil dari tabungan bersama, tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien saya. Ini penyelewengan harta bersama. Bagas menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Lalu, Pak Surya memutar rekaman. Layar di ruang sidang menyala. Bagas di kafe mahal. Tangan bertaut dengan wanita muda. Uang yang berpindah. Ciuman di pipi. Ruang sidang senyap. Bu Ratna terpaku di kursinya. Wajahnya yang tadi angkuh, kini memutih. Ia selalu bangga dengan putranya yang ia anggap teladan. Dan sekarang, kebenaran yang terungkap di depan semua orang telah merenggut sandaran terakhirnya. Bagas benar-benar hancur. Lututnya melemas. Ia menyandarkan kepalanya di meja
dan menangis terseduh-seduh. Semua pembelaannya runtuh oleh bukti yang tak terbantahkan. Setelah bermusyawarah, hakim membacakan putusan dengan lantang. Berkat bukti yang kuat, hukum berpihak pada saya. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai saya. Apartemen dan ruko komersial diakui sebagai milik pribadi saya sepenuhnya. Pengadilan mewajibkan Bagas Pratama mengembalikan 200 juta rupiah yang ia transfer secara sepihak kepada adiknya. Ia juga wajib mengganti seluruh dana yang ia habiskan untuk wanita simpanannya mengenai sisa tabungan bersama dengan mempertimbangkan pelanggaran berat berupa pengkhianatan, kesetiaan, dan kekerasan psikologis yang saya alami. Pengadilan memutuskan saya mendapatkan 80% dan Bagas hanya 20%. Selain itu, ia diwajibkan membayar saya sejumlah kompensasi atas kerugian moral. Saya meraih kemenangan telak. Tidak ada belas kasihan bagi mereka yang dengan sengaja menghancurkan hidup orang lain. Keluar dari gedung pengadilan, saya memejamkan mata sejenak dari silaunya matahari. Udara bersih yang bebas memenuhi dada saya. Pak Surya mengucapkan selamat, lalu pamit pergi. Saya berdiri sejenak di anak tangga, memandangi lalu lintas yang ramai. Tiba-tiba, dari belakang terdengar langkah kaki tergesa. Saya berbalik. Bagas berlari tergopoh-gopoh ke arah saya. Matanya merah dan bengkak, bahunya turun. Ia tampak begitu menyedihkan. Ia berhenti 2 langkah dari saya, bibirnya bergetar. Kirana, suaranya parau. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya uang. Di kantor, mereka tahu tentang skandal ini. Aku akan dipecat. Ibu baru saja dibawa ke rumah sakit karena krisis hipertensi. Aku mohon, demi masa lalu kita, maafkan saja soal kompensasi itu. Aku diambang kehancuran. Saya menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi suami saya. Sifat pengecut yang menjijikan. Bahkan di saat terakhir, ia hanya bisa memohon belas kasihan, bukan menerima konsekuensi perbuatannya dengan jantan. Saya menggelengkan kepala. Wajah saya sedingin musim. Putusan sudah dijatuhkan. Bagas, itu uangku. Hasil keringat dan jerih payahku. Aku tidak akan mengalah sepeser pun. Saya menarik napas. Jalan ini kalian pilih sendiri bersama ibumu. Saat kalian berencana mengeksploitasiku dan merampok warisan ayahku, apakah kalian pikir aku akan diam dan hancur? Bayar utangmu, Bagas. Hiduplah dengan baik dan aku sarankan, jangan pernah lagi merusak hidup wanita manapun. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dengan tegas, tanpa pernah menoleh ke belakang. Teriakan putus asanya tenggelam dalam kebisingan jalan. Saya mendekati mobil saya. Duduk di belakang kemudi, mobil bergerak mulus. Saya menyalakan musik, dan kabin dipenuhi melodi yang ceria. Saya melaju ke depan, meninggalkan kegelapan masa lalu. Rasa sakit, air mata, dan pengkhianatan. Di depan ada jembatan, melintasi sungai. Apartemen saya yang nyaman di lantai 20 bermandikan cahaya dan kafe buku saya yang menunggu pembukaannya. Matahari cerah bersinar melalui kaca depan, memantulkan wajah seorang wanita yang kuat, bebas, dan bahagia. Kehidupan baru saya dimulai pada saat itu juga. Setelah perceraian itu resmi, saya meminta keluarga Bagas mengosongkan apartemen saya dalam waktu seminggu. Bu Ratna sempat mengamuk, menangis, mengancam. Tapi hukum sudah berbicara. Mereka tidak punya pilihan. Satu persatu, mereka mengemasi barang dan pergi. Saya berdiri di pintu, menyaksikan keluarga yang dulu memperlakukan saya seperti pembantu, kini meninggalkan rumah yang tidak pernah jadi milik mereka. Saat Bu Ratna lewat di depan saya, ia masih sempat berkata sinis, "Kamu akan menyesal, Kirana. Kamu akan kesepian seumur hidup." Saya hanya menatapnya tenang. Lebih baik kesepian dengan harga diri, Bu, daripada ramai tapi diinjak setiap hari. Ia tidak menjawab. Ia hanya pergi dengan kalung mutiara yang sudah saya minta kembali. Kini tergeletak di laci, bukan lagi di lehernya. Bulan-bulan berikutnya, saya merenovasi ruko warisan ayah saya. Saya mengubahnya menjadi sebuah kafe buku yang nyaman, sesuai impian saya sejak lama. Saya menamainya dengan nama yang mengingatkan saya pada ayah. Tempat di mana orang bisa membaca, minum kopi,
dan merasa tenang. Mbak Asih ikut bekerja bersama saya di sana. Bukan lagi sebagai pembantu, tapi sebagai bagian dari keluarga baru saya. Kafe itu perlahan ramai. Orang-orang datang, tertawa, berbincang. Untuk pertama kalinya, saya membangun sesuatu yang benar-benar milik saya dengan tangan saya sendiri. Sesekali kabar tentang mereka sampai ke telinga saya. Hidup mereka kini jauh dari kemewahan dulu. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa keadilan akhirnya datang. Setiap orang menuai apa yang ia tanam. Saya tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan merantai saya pada masa lalu. Saya memilih melepaskan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya pantas untuk bebas. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga diri dengan penerimaan orang lain. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran tanpa batas akan dibalas dengan cinta. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mengira pengorbanan akan membeli kasih sayang. Mereka menyerahkan gaji, tenaga, bahkan harga diri demi sebuah kata damai yang tidak pernah datang. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Bagas, pengecut yang bersembunyi di balik ibunya, yang baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua yang seperti Bu Ratna, yang menganggap menantu sebagai pembantu dan baru tersadar saat sandaran mereka runtuh di depan mata. Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan, bergantung pada anaknya yang sama-sama jatuh. Bagas kehilangan pekerjaan, rumah, dan nama baiknya. Sementara saya bangkit dari abu. Menjadi diri saya yang seharusnya sejak awal. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menahan kekejaman, atau kita bisa memilih keberanian untuk melepaskan. Karena menahan kekejaman berarti berlaku kejam pada diri sendiri. Dan kebahagiaan sejati dimulai saat kita menemukan keberanian untuk mencintai diri sendiri. Nasib seorang wanita pada akhirnya bergantung pada dirinya sendiri. Terima kasih, sahabat, sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan untuk mendengar kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.